masuk dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Pada saat ini kami bersyukur kami dapat kembali beribadah kepadamu Tuhan, dan Engkau akan menguasai, memimpin. Kami serahkan sepanjang acara kebaktian ibadah meskipun melalui online pada sore hari ini. Tuhan, kami mohon Engkau akan bekerja dengan luar biasa supaya kami semua boleh merasakan hadirat-Mu. Kami serahkan acara ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Mari kita menaikkan pujian dalam Mazmur 37 ayat 25. Kita akan menyanyikan nyanyian ini, begitu besar kasih Allah. Kita sudah menaikkan puji-pujian ini, dan saya akan memberikan renungan firman Tuhan ya, pada
pujian tadi, berbahagialah bagi orang yang percaya. Saudara dan saya, kita ini adalah sudah menjadi orang percaya, ya. Jadi kebahagiaan itu diberikan kepada orang yang percaya. Dan dalam ayat tadi katakan anak cucu orang-orang percaya itu pasti tidak akan meminta-minta, sudah pasti, ya. Jadi mengapa kita disebut orang percaya, disebut orang yang berbahagia? Karena Tuhan menjanjikan akan memberkati sampai keturunan, sampai anak cucu kita diberkati Tuhan, tidak akan menjadi orang meminta-minta, ya. Secara kasarnya pengemis, ya. Tuhan akan memberkati bukan hanya kita saja, tetapi sampai keturunan. Anak cucu kita akan diberkati, ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memeliharakan kehidupan kita sampai keturunan, sampai anak cucu. Sebab itu firman Tuhan katakan kita adalah menjadi orang yang berbahagia, ya. Dan di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan memberikan renungan tentang bahagia atau kebahagiaan, ya. Kita bersyukur kita itu menjadi orang yang percaya, ya. Kita disebut orang yang berbahagia, ya. Dan saat-saat ini, ya, sulit sekali kebahagiaan itu dicari, sulit, ya. Tidak bisa karena keadaan semakin memburuk, ya, keadaan dunia ini. Dari mana kita akan mendapatkan kebahagiaan? Kalau menurut, ya, pemikiran, ya, pendapat orang-orang yang hidup belum percaya kepada Tuhan, ya, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, itu pendapatnya, ya, cara pemikirannya lain dengan pemikiran atau pendapat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bertentangan, ya, lain. Kalau saya dengar pendapat atau ukuran atau pemikiran orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka cara berpikirnya dengan pikiran manusia, bukan berpikiran secara rohani. Tapi saudara dan saya, kita ini semua sudah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari jangan kita mengikuti mereka. Kita mau berpikir dalam segala hal, jadi berpikir secara rohani. Kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan, cara pemikiran mereka, ya, lain. Orang yang berbahagia itu bagaimana, ya. Saya pernah sampaikan juga, ya. Saya dengar kalau orang yang berbahagia itu, ya, ada 4 hal, ya. Orang yang berbahagia itu ada 4 hal dikatakan oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan menurut pendapat mereka, ya. Orang yang berbahagia itulah orang yang pertama, ya, orang itu kaya. Kalau orang itu kaya, pasti berbahagia. Itulah pendapat orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang yang bukan orang beriman. Dan yang kedua, rumahnya indah, ya, rumahnya mewah. Kaya, rumahnya mewah. Dan yang ketiga, makanannya enak-enak. Itu dikatakan berbahagia. Yang keempat, ya, kalau keluarga itu menjadi orang yang berbahagia kalau di dalam rumah itu mempunyai istri wanita Jepang katanya, ya. Jadi kaya, ya, banyak uang, banyak harta. Kedua, rumahnya mewah, ya. Rumahnya seperti model rumahnya seperti model rumah barat, ya. Yang terkenal rumah orang barat itu mewah, ya, bagus, indah, ya. Dan yang ketiga, makanannya setiap hari enak-enak. Makanannya
eh, makanannya pakai masakan Cina katanya. Terkenal masakan Cina itu enak-enak, masakan Chinese itu enak-enak. Ya. Dan yang keempat adalah keluarga itu mempunyai istri yang cantik, ya. Istri yang dikatakan punya istri seperti wanita Jepang, ya, terkenal cantik-cantiknya. Jadi ada 4 hal ini: kaya, mempunyai banyak harta, rumahnya mewah, ya, rumahnya seperti model rumah barat, ya, model rumah barat yang bagus, indah, mewah, dan makanannya, masakannya tiap hari masakan Chinese yang terkenal enak-enak, ya. Dan itu aja 4 hal tadi, ya. Saya berkatakan dalam 4 hal tadi, saya katakan itu semua omong kosong. Tidak ada kenyataannya, sebab saya membuktikan sendiri, ya. 4 hal ini saya membuktikan, ya. Tidak ada kebenarannya. 4 hal tadi menjamin keluarga itu berbahagia. Tidak, sama sekali tidak menjamin. Saya sudah membuktikan yang tadi pertama adalah kaya, ya. Orang yang kaya itu, saudara, kita akan melihat di dalam kehidupan. Saya akan memberikan contoh yang ada di dalam Alkitab, ya. Ini contoh bukan dongeng, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Orang kaya seperti saya memberikan contoh keluarga Potifar. Ya. Keluarga Potifar itu adalah orang kaya, ya, bukan orang miskin. Tetapi tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya Potifar. Sebab apa, saudara? Terbukti istrinya, ya, istrinya itu melakukan istrinya mau melakukan perzinahan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan dengan jalan menipu suaminya Potifar. Ini menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan, ya. Kurang apa istrinya Potifar itu kaya, tetapi tidak ada kebahagiaan, artinya hidupnya tidak baik, ya. Karena tidak ada kebahagiaan, dia melakukan perbuatan dosa. Dan contoh yang lain, ya, kita melihat di dalam kehidupan seorang yang kaya, ya, seorang muda yang kaya. Kekayaannya banyak, tetapi tidak ada kebahagiaan. Dia datang kepada Tuhan, ya, supaya dengan cara bagaimana dia itu menerima keselamatan. Tapi setelah Tuhan Yesus menasihati, memberi firman, memberi perintah kepada orang muda yang kaya ini, orang muda yang kaya ini, dia tidak, ya, kekayaannya tidak menjamin lalu dia itu hidupnya bahagia. Masih datang kepada Tuhan, masih tanya-tanya apakah ya dia itu supaya bisa diselamatkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus memberikan nasihat, satu perintah, dia tidak menerima, tetapi pergi pulang dengan hati yang sedih. Saudara dapat baca dalam Matius pasal 19. Kita baca dalam Matius 19 ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di sini membuktikan hartanya itu membuat apa? Ada membuat bahagia, membuat dia sedih. Pulang dengan sedih, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Saudara dapat baca mulai ayat yang ke-16, ya, orang muda yang kaya. Dalam Matius 19, saudara dapat baca di rumah mulai ayat 16, ya, di situ saudara bisa tahu, ya. Dan hanya ayat 22 saja yang saya bacakan tadi. Harta itu tidak memberikan kebahagiaan, tetapi membuat dia sedih, ya.
karena dia mempunyai harta yang banyak, menyayangkan harta yang banyak, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Ya. Ada dua contoh ini ya, yang benar-benar menyatakan bahwa kekayaan atau harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Ya. Dan yang kedua, pendapatnya dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang yang tidak beriman adalah tadi kekayaan ya. Dan yang membuat bahagia ternyata terbukti kekayaan tidak memberikan kebahagiaan. Yang kedua, rumah, masalah rumah. Kalau rumahnya mewah ya, kaya, rumahnya harus mewah ya. Dan rumahnya itu harus mempunyai model rumah barat ya. Yang terkenal model rumah barat itu bagus, mewah, indah ya. Itu adalah yang membuat bahagia, kata orang yang tidak beriman. Tetapi bukti yang nyata, saya melihat sendiri orang yang rumahnya bagus ya, rumahnya mewah, tetapi tidak ada kebahagiaan, tidak bisa menikmati setiap hari pagi siang malam di dalam tinggal di dalam rumah yang mewah, rumah yang bagus. Ya. Seringkali kalau makan itu pergi ke hutan, makannya di bawah pohon, seperti orang gelandangan, ya. Seperti orang miskin, padahal rumahnya mewah, rumahnya bagus, tidak bisa menikmati ya, kebahagiaan di dalam rumah yang bagus. Di sini contoh yang nyata ya. Ini saya melihat sendiri. Saya pikir orang ini kaya, rumahnya bagus, ruang makannya juga mewah. Kenapa tidak ada kebahagiaan? Dia tidak mau bisa menikmati, mau menikmati kemewahan rumahnya itu dan makan di dalam rumahnya sendiri. Ya. Makannya di tengah-tengah hutan. Ya. Seperti orang miskin. Ya. Inilah yang menunjukkan bahwa rumah mewah tidak menjamin kebahagiaan. Ya. Jadi yang pertama, kekayaan kita sudah lihat buktinya, tidak bisa menjamin kebahagiaan. Rumah mewah tidak bisa menjamin kebahagiaan. Sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga, makanan. Ya. Masalah makanan pendapatnya orang yang tidak beriman ya, kekayaan, rumah mewah, dan makanannya, masakan Chinese ya, Cina, yang terkenal enak-enak. Ya. Jadi soal makanannya itu membawa kebahagiaan. Jadi orang pendapat atau pikiran orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak beriman, itu adalah kebahagiaan itu diperoleh karena kaya, makan enak, rumahnya mewah ya. Jadi kaya, rumahnya mewah, makannya enak ya. Yang ketiga ini, kita akan membuktikan bahwa makanan itu juga tidak menjamin kebahagiaan. Kita lihat di dalam kehidupan Sakius ya. Sakius ini bukan orang miskin ya. Sakius ini adalah kepala pemungut cukai ya. Dengan kata lain, menteri pajak ya. Apa ada menteri pajak itu miskin? Kaya ya. Sakius ini adalah orang yang kaya ya. Tetapi tidak ada kebahagiaan ya. Di dalam tentu Sakius ini makanannya tidak mungkin ya. Orang kaya itu tiap hari makan nasi pecel itu sudah tidak mungkin ya. Makanannya pasti enak-enak. Tetapi makanan yang enak-enak itu tidak menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan Sakius. Dia tidak ada kebahagiaan, terbukti dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Dan pada waktu dia di satu saat mendengar Yesus akan lewat di satu tempat, dia lari mendahului orang-orang ya. Mendahului orang-orang. Dia ingin bertemu Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Seperti apakah itu Yesus? Dia sudah banyak mendengar tentang kekuasaannya, ya, kedahsyatannya, dan perbuatan Tuhan yang banyak yang ajaib, ya, mengadakan mukjizat-mukjizat. Sakius ini pasti sudah sering mendengar, makanya dia lari, ingin bertemu, ingin melihat seperti apakah itu Yesus.
karena dia berbadan pendek, dia tidak bisa melihat karena Tuhan Yesus itu dikerumuni orang banyak. Lalu dia lari mendahului naik sebuah pohon ara. Dia naik pohon, ya hanya cuma ingin melihat. Setelah Yesus sampai di tempat itu, Tuhan Yesus Maha tahu. Dia tahu Sakius ingin bertemu dengan dia. Ya, Tuhan Yesus tahu Sakius sudah mempunyai iman, ya, keinginan, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan mengenada ke atas ke pohon itu, Sakius turun, aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal yang ke-19. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita lihat bukti yang nyata, ya. Bukan makanan yang enak, ya, yang Sakius menjadi orang kaya makanannya enak-enak menjamin memberi kebahagiaan. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, ya. Jadi kebahagiaan itu dalam cerita ini saudara dapat baca mulai ayat yang pertama, ya, Lukas pasal 19. Kalau saya tadi bacakan hanya ayat yang ke-6. Setelah Sakius bertemu dengan Yesus, ada sukacita. Berarti dia mengalami kebahagiaan. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada sukacita, ada kebahagiaan setelah bertemu dengan Yesus. Di sini jelas, saudara, kebahagiaan bukan karena dia itu makanannya enak-enak, ya, tetapi kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, sukacita sekali. Dan di situ Tuhan datang ke rumahnya, Tuhan memberkati dan menyelamatkan seisi rumah itu. Satu kebahagiaan yang luar biasa, ya. Jadi bukan karena tadi kekayaan, rumah mewah, ya, sudah saya katakan tadi tidak ada yang menjamin kebahagiaan, dan makanannya enak tetapi ia tidak mempunyai kebahagiaan, ya. Dia masih mencari Yesus, ya, dan hanya di dalam Yesus setelah dia ketemu ada kebahagiaan, ada sukacita. Dan yang keempat, ya, kata-kata pendapat dari orang yang di luar Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, kalau dalam rumah tangga itu istrinya seperti wanita Jepang, ya, cantik, ya. Ini juga saya membuktikan, ya, di satu kota ada satu keluarga yang kaya, tentu kaya, makanannya juga enak, tetapi ini dan istrinya cantik sekali, ya, dipuji banyak orang, tetapi tidak ada kebahagiaan. Jadi jelas bukan istri yang cantik mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Terbukti rumah tangganya tidak bahagia. Tiap hari hanya berantem, bertengkar, ya. Sebab suaminya itu mempunyai hubungan dengan wanita lain. Padahal istrinya cantik sekali. Jadi istri cantik tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada 4 hal tadi, makanya saya katakan tadi, 4 hal itu adalah omong kosong, ya. Tidak bisa ada kenyataannya. Mempunyai kekayaan, rumahnya mewah, makanannya enak-enak, dan mempunyai keluarga itu istrinya cantik, ya, dapat pujian dari banyak orang, tetapi 4 hal ini tidak membawa kebahagiaan, ya. Semua itu efeknya tidak baik, ya. Tidak membawa kebahagiaan. Dan yang jelas menjelaskan tadi dalam kehidupan Sakius, ya, setelah dia bertemu dengan Yesus, ada sukacita yang luar biasa, ada kebahagiaan hanya di dalam Tuhan Yesus. Saat ini, ya,
banyak sekali orang yang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Meskipun kaya, ya, tadi saya jelaskan tentang orang yang kaya tidak ada kebahagiaan. Ya. Datang ketemu dengan Tuhan, kekayaannya itu malah membawa dia pulang dengan sedih karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya. Dan keluarga Potifar kaya tetapi tidak ada kebahagiaan, ya. Terjadi hal yang tidak baik di dalam rumah tangga itu. Rumah yang mewah pun tidak bisa, ya, menjamin kebahagiaan. Makanya di tengah-tengah hutan, ya. Dan 4 hal tadi adalah omong kosong saja, tidak ada kenyataannya. Saudara, kebahagiaan memang tidak bisa dibeli dengan 4 hal tadi. Tidak bisa dicari dengan 4 hal tadi. Tidak bisa dibeli dengan uang. Kita mau beli di mana saja, tidak ada tempat yang menjual kebahagiaan. Kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Tadinya yang tadi katakan, bahagia yang sejati hanya ada di dalam rumah Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Tapi itu saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, pada malam hari ini tentang kebahagiaan. Dan kita sudah tahu semua itu tidak dapat hal-hal yang dikatakan oleh orang yang hidup di luar Tuhan, yang belum percaya pada Tuhan, tidak ada kenyataannya, ya. Tetapi di dalam Tuhan, ya, dalam firman Tuhan dikatakan ada kebahagiaan itu akan diberikan kepada semua orang yang percaya. Berbahagialah orang yang percaya, ya, diberkati Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, ya, menjadi pengemis, diberkati sampai anak cucu sampai keturunan. Dan banyak orang yang mencari kebahagiaan ini dengan jangan kita mengikuti cara-cara orang yang hidup di luar Tuhan. Jangan kita mengikuti pemikiran, ya, pendapat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mungkin, ya, bisa mengalami kebahagiaan. Tapi kita mau mengikuti firman Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi orang bahagia. Dan kita melihat contoh-contoh juga dalam Alkitab. Orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaan hanya seperti Sakeus, hanya ditemukan setelah dia berjumpa dengan Tuhan di dalam hanya di dalam Tuhan itu kebahagiaan dapat kita alami. Puji Tuhan, saudara, kita akan pertahankan iman kita. Jangan kita mengikuti cara-cara orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka berpikir secara pikiran manusia. Tapi mari saudara, kita akan dalam hati pemikiran kita mau secara berpikir secara rohani, ya. Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan, itu kita lakukan. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan sudah camkan firman Tuhan ini. Beberapa hal saja yang saya berikan, ya. Dan di sini kita semua lihat hal-hal itu tidak bisa menjamin kebahagiaan kita, hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Apakah kita masih mau mencari kebahagiaan di luar Tuhan, saudara? Sia-sia. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Banyak orang mencari bahagia, ya. Tetapi bahagia tidak hanya dapat di dalam Tuhan Yesus. Dan nyanyian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah
Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dari Tuhan, biar kita tidak akan hal ini lalu dengan sia-sia, dan kita akan camkan firman Tuhan, kita akan imani supaya puji-pujian juga mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur kami dapat Tuhan menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa mengingatkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Kami Tuhan yang sudah percaya kepadamu Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh meyakinkan akan janji-janji firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh ingat melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, jangan sampai kami seperti orang yang hidup di luar Engkau. Mereka mencari kebahagiaan dengan pemikiran manusia. Tapi mari Tuhan, Engkau akan membawa kami, umat-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, hanya senantiasa mencari dalam segala hal, hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan kebahagiaan kepada kami, dan melalui berkat-berkat yang akan dicurahkan, bukan hanya kepada kami, tetapi sampai kepada anak cucu, keturunan kami Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami hamba-Mu dan orang-orang yang mengikuti di dalam ibadah meskipun melalui online ini dari berbagai tempat Tuhan, baik yang dari Bali, yang dari Jawa Tengah. Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan memberikan kekuatan, dan Engkau akan Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, dan boleh senantiasa akan dibimbing oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan menjamah kami semua, Engkau akan memberkati baik berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani. Tuhan, kekuatan iman dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke jam-jam ibadah pada hari-hari mendatang Tuhan. Engkau akan membawa kami untuk lebih Tuhan mencari akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita sorga, kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami yakin Kau sudah curahkan kepada kami semua yang Tuhan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Engkau tidak akan membiarkan pulang dengan hampa. Oh Tuhan, Engkau akan menyertai kami semua, berkat-berkat-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebahagiaan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, orang-orang yang sudah percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang jam 5 sore. Aku dilimpahi karena